Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jauhari dari Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samosir. Saya dari bidang kajian Racana Hasanuddin HM, gugus depan 02095 yang berpangkalan di Universitas Samosir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin 12, yaitu tentang sejarah kepramukaan dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kepramukaan di dunia itu dicetuskan oleh Baden-Powell, yang sebagaimana kita ketahui beliau adalah bapak kepanduan dunia. Nah, pada awalnya Bapak Baden-Powell mengadakan sebuah kegiatan untuk membina pemuda-pemuda. Nah, kegiatan tersebut berupa berkemah di Pulau Bronsi selama 8 hari pada tahun 1907. Nah, keberhasilan beliau dalam mendidik pemuda tersebut kemudian dicetuskan beliau dalam sebuah buku, yaitu buku Scouting for Boys. Nah, buku tersebut kemudian menjadi bestseller dan tercetak di negara-negara bagian yang lain. Kemudian menjadikan inspirasi dan negara-negara tersebut membentuk kepramukaan. Kepramukaan pada saat itu masih diperuntukkan hanya untuk laki-laki, sampai pada akhirnya tahun 1912 adik beliau yang bernama Agnes kemudian mendirikan kepanduan untuk perempuan, yaitu Girls Guide. Nah, pada Perang Dunia Kedua, kepanduan banyak mengambil peran seperti penjaga kebakaran, habis itu pembawa pesan, pembawa tandu, penghimpun penyelamatan, dan banyak lagi. Dan untuk negara-negara yang terjajah, kepanduan sendiri menjadi anggota yang seperti anggota pengintai atau anggota yang menyusun gerakan bawah tanah. Nah, atas banyaknya peran pramuka pada saat Perang Dunia Kedua, anggota-anggota kepramukaan pun meningkat sampai pada sekarang mungkin ada sekitar 2 miliar lebih itu anggota kepanduan. Sekian tadi adalah penjelasan kepanduan dunia, dan sekarang kita beralih ke kepanduan mohon maaf, tadi adalah sejarah kepramukaan dunia, dan sekarang kita beralih ke sejarah kepramukaan di Indonesia. Pada awalnya itu sebelum ada kata pramuka itu kita menggunakan kata pandu. Pada zaman penjajahan Belanda itu organisasi kepanduan dari cabang negara Belanda itu didirikan di Indonesia dengan nama Nederland Indisch Padvindervereniging. Nah, dari NIPV tadi kemudian NIPV itu dicontoh oleh tokoh-tokoh kebangsaan kita, dan kita pun mendirikan Pathfinder atau kepanduan untuk anak bangsa kita sendiri, seperti Javanese Pathfinders Organisasi, habis itu Pathfinder Muhammadiyah dan Hizbul Wathan. Nah, kepanduan tadi kemudian menjadi sasaran Belanda dan ditakutkan akan bermasalah terhadap kedudukan Belanda itu sendiri. Jadi para pemerintah Belanda kemudian melarang istilah Pathfinder. Nah, setelah dilarangnya istilah Pathfinder, kemudian Kiai Haji Agus Salim, pendiri Syarikat Islam, itu mengganti istilah Pathfinder menjadi pandu atau kepanduan, yang merupakan usulan pada Kongres SIAP pada tahun 1928 di Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, pada saat itu disitulah mulai dibentuk gerakan kepanduan. Nah, kita lanjut ke awal gerakan kepramukaan. Pada tanggal 29 Desember 1945
saat dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia sebagai organisasi kepramukaan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada saat penjajahan Jepang itu segala bentuk kepanduan itu tidak diperbolehkan. Nah, pada tanggal tadi 29 Desember 1945 kepanduan dibentuk kembali dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Dan saat itu Pandu Rakyat Indonesia adalah satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, mengikuti tersebut kemudian muncul lagi kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, kepanduan Indonesia Muda. Nah, melihat ada banyaknya tadi, ada berbagai macam organisasi, kemudian didirikannya lah Ikatan Pandu Indonesia atau yang disingkat IPINDO. Nah, IPINDO tadi berhasil menjadi anggota kepramukaan di ruang lingkup dunia. Nah, pada saat tadi munculnya IPINDO, ada lagi muncul Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Nah, ada 3 tadi terlalu banyak. Sejak saat itu maka organisasi tadi dijadikan organisasi gabungan yang namanya Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, dari situ organisasi kepanduan putra dan putri akhirnya menjadi sebuah satuan, namun ya tadi satuan tersebut adalah satuan terpisah, kan ada putra ada putri. Nah, pada perkembangannya Perkindo tadi itu memperbolehkan untuk menghidupkan kembali berbagai organisasi kepanduan yang telah hilang atau yang telah ada sebelumnya, dan setelah beberapa tahun akhirnya dalam organisasi Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia tadi, akhirnya ada 100 organisasi di dalamnya. Nah, karena melihat kondisi politik yang kurang aman pada saat itu, pada tahun 1960-an, akhirnya Perkindo diganti oleh Presiden Soeharto dan dilebur, dan seluruh organisasi kepanduan dilebur menjadi pramuka. Gerakan dan inilah yang menjadi awal terbentuknya gerakan pramuka itu sendiri. Namun pelantikan Mapinas Kuarnas dulu namanya masih Kuarnari, itu diawalnya di Istana Jakarta. Pelantikan tersebut dengan pelantikan tersebut akhirnya pramuka dikenalkan kepada masyarakat dengan resepsi penyerahan panji-panji gerakan pramuka dan kesemuanya pada tanggal 14 Agustus yang mana kita peringati sebagai Hari Pramuka. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.